A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Shadaqallahul azim. Pemirsa Sahabat TV di mana saja berada, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali untuk mereview pernyataan dari tetangga sebelah. Ya, langsung saja kita review pada video berikut ini karena ini ada hubungannya dengan kebenaran Al-Qur'an ya. Karena ini akan ada hubungannya dengan kebenaran Al-Qur'an. Mari langsung saja kita melihat pada tayangan berikut ini. Tuduhan yang paling sering kali ditujukan kepada orang Kristen adalah Alkitabmu selalu saja direvisi. Tapi ketika aku nanyain di mana yang direvisi, mereka selalu menunjukkan terjemahan Alkitab. Baik, menurut saya. Dia mengatakan bahwa tuduhan yang selalu saja dilontarkan oleh umat Muslim bahwa Alkitab umat Kristen dan Yahudi itu selalu saja direvisi. Tetapi ketika diminta ditunjukkan, di mana yang direvisi, maka umat Muslim selalu saja menunjukkan terjemahannya. Nah, menarik pada kesempatan hari ini kita akan kembali untuk membuktikan pernyataan dari statement dari yang disampaikan oleh tetangga sebelah itu. Seperti yang sudah saya bacakan tadi di dalam surat Al-Baqarah, surat kedua ayat ke-79, di sana disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri lalu mengatakan ini datangnya dari Allah. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi samanan qalila. Ya, agar mereka bisa memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu. Seperti apa yang saya tunjukkan di sini adalah Revised Standard Version tahun 1952. Nah, Alkitab ini direvisi, ditulis oleh 32 orang Kristen dari berbagai macam aliran yang berbeda, ya, yang didukung oleh 32 sarjana teologia dan didukung oleh 50 aliran Kristen yang berbeda. Mereka menerbitkan sebuah Alkitab, yaitu RSV, Revised Standard Version, di mana Alkitab ini ya mengatakan bahwa King James Version, ya, King James Version ini di tangan saya ini adalah King James Version, ya bisa dilihat ini King James Version yang merupakan rujukan bagi LAI untuk membuat Alkitab. Ya, ini Lembaga Alkitab Indonesia. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia di mana sini? Lembaga Alkitab Indonesia untuk membuat Alkitab ini, ya. Nah, ini di mana di dalam RSV sini ya dikatakan bahwa, saya bacakan dulu apa yang dikatakan oleh pengantar RSV Revised Standard Version tahun 1952 itu. Revised Standard Version ya di sini dikatakan, yet the King James Version has serious defect by the middle of the 19th century. The development of biblical studies and the discovery of many biblical manuscripts more ancient than those on which the King James Version was best made it apparent that these defects were so many and so called for revision. Yeah. The defects were so many and so serious that as to call for the revision. Ya, jadi di situ dikatakan bahwa kesalahan dari Alkitab King James Version ini terlalu banyak dan terlalu serius sehingga diperlukan revisi. Ya, bayangkan ya, firman Tuhan itu direvisi, di mana banyak ayat yang mana di Alkitab Revised Standard Version ini adalah Revised Standard Version tahun 1971, ya, di mana Alkitab RSV tahun 1952 itu
mereka membuang banyak ayat. Di antaranya adalah di mana pengantar dari Revised Standard Version ya, bahwa Alkitab King James Version yang menjadi rujukan bagi LAI untuk membuat Alkitab itu kecacatannya terlalu parah, sehingga demikian parah kecacatan dari King James Version itu sehingga memerlukan revisi. Bayangkan ya, kitab Tuhan direvisi. Lalu dia mengatakan bahwa Alkitab umat Kristen itu tidak pernah direvisi ya. Mari kita buktikan. Di dalam Revised Standard Version tahun 1952 itu banyak ayat-ayat yang dibuang. Misalnya kita lihat di dalam Injil Markus pasal ke-16 ayat ke-19 tentang kenaikan Yesus ke langit, itu dibuang oleh Revised Standard Version tahun 1952 karena dianggap bahwa ayat itu tidak asli, yaitu tentang kenaikan Yesus ke langit. Juga di dalam Injil Lukas pasal ke-24 ayat ke-51-52 tentang kenaikan Yesus ke langit, di mana kenaikan Yesus ke langit ini hanya ditulis oleh Injil Markus dan Injil Lukas saja, sedangkan dua Injil yang lainnya yaitu bungkam. Bagaimana mungkin Injil yang lain ini bungkam, padahal konsep kenaikan Yesus ke langit itu adalah merupakan suatu hal yang sangat penting bagi akidah ya, seharusnya itu dicatat oleh kedua Injil yang lain, tetapi Injil itu bungkam 1000 bahasa ya. Tetapi dua Injil yang mencatat tentang peristiwa kenaikan Yesus ke langit, yaitu di dalam Lukas pasal ke-24 51 dan juga Markus 16-19, itu dibuang oleh Revised Standard Version tahun 1952 karena dianggap ayat itu tidak asli ya. Lalu kita lihat tentang konsep Trinitas Suci di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 pasal 5. 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Itu juga dibuang oleh Revised Standard Version karena dianggap bahwa ayat itu tidak asli. Ya, banyak lagi ayat-ayat yang merupakan yang dibuang oleh Revised Standard Version. Lalu kita bisa lihat lagi di dalam Injil Markus pasal ke-16 itu hanya sampai ayat ke-8 saja, sedangkan ayat yang 9 sampai dengan 20 itu tidak ada di dalam Injil Markus ya, karena dianggap bahwa ayat itu adalah merupakan tambahan saja oleh manuskrip yang kemudiannya, ditambah di kemudian hari, maksudnya seperti itu ya. Jadi pernyataan dari RSV tadi itu dikuatkan juga oleh Holy Bible New International Version. New International Version itu menyatakan bahwa di dalam Injil Markus pasal ke-16 ayat ke-9 sampai dengan 20 ayat itu tidak terdapat pada naskah yang paling kuno. Artinya ayat itu adalah tambahan. Jadi kita juga heran, katanya ayat Alkitab Kristen itu tidak pernah direvisi. Mungkin dia tidak pernah membaca Alkitab atau tidak pernah mempelajari tentang sejarah perkembangan Alkitab. Yaitu baru dari RSV dan juga New International Version. Lalu kita melihat dari Alkitab LAI ya, di dalam Alkitab di tangan saya ini, sebelah kanan saya ini adalah Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Ini juga diambil dari King James Version, di mana King James Version dan LAI itu hanya terdapat 66 kitab saja. Ya, 66 kitab saja. Sedangkan di tangan saya ini yaitu Alkitab umat Katolik, Deuterokanonika. Ya, bisa dibaca di sini ya, Deuterokanonika, di mana Alkitab umat Katolik ini terdapat 73 kitab. Artinya 7 kitab yang dibuang oleh King James Version maupun LAI ini. Jadi ada 7 kitab yang tidak diakui oleh umat Protestan tetapi ada di sini. Ya. Artinya 7 kitab dibuang. Ya. Di sini hanya 66 kitab, sedangkan di sini 73 kitab. Artinya 7 kitab yang dibuang. Di mana umat Protestan tidak mengakui 7 kitab tambahan yang terdapat di dalam Alkitab umat Katolik ini. Kemudian di dalam Alkitab umat Katolik ini juga ya ada beberapa ayat yang menjadi tambal sulam, yaitu beberapa ayat yang dibuang di dalam kitab Ester dan juga beberapa kitab lain, yaitu kitab Yehezkiel yang tidak terdapat di sini. Di sini ada kitab Yehezkiel juga dan kitab Ester, tetapi ada beberapa tambahan ayat
dalam beberapa pasal itu yang tidak terdapat di LAI maupun King James Version ini. Ya, jadi itu bisa merupakan suatu bukti bahwa Alkitab umat Kristen itu sudah mengalami beberapa revisi, bahkan tambal sulam, ya, ada di sini tetapi tidak ada di sini, ya, gitu. Ada di kitab yang satu tetapi tidak terdapat di dalam kitab yang lain lagi. Ya, kita lihat saja lagi ya pada tayangan selanjutnya apa tambahannya, apa keterangan yang dia sampaikan. Kitab. Yang jelas kalau terjemahan pasti itu direvisi. Seperti Al-Quran saja ketika Allah berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, kata qawwamuna 3 kali mengalami revisi. Tapi kalau kita bicara mengenai teks asli, kita memiliki 5.366 manuskrip, di mana Al-Quran hanya memiliki 7 manuskrip. Dan manuskrip-manuskrip tersebut tidak berubah sejak semula. Dan bahkan beberapa di antaranya berjarak hanya sekitar belasan tahun dari kematian Yesus Kristus. Jadi terjemahan bisa saja direvisi, tapi teks asli masih. Nah, jadi dari statement yang dia sampaikan ini merupakan suatu keterangan penyangkalan bahwa kitab umat Kristen itu sudah beberapa kali mengalami revisi, ya. Seperti kita ketahui bahwa kitab King James Version tadi itu di dalam keterangan yang disampaikan oleh Revised Standard Version itu dikatakan bahwa kitab King James Version itu sudah demikian cacat, sehingga dengan cacatnya demikian parah itu sehingga perlu untuk direvisi, ya. Kita juga sudah melihatnya tadi bahwa ada ayat-ayat yang merupakan tambal sulam, ayat yang tidak terdapat di dalam kitab Revised Standard Version tentang kenaikan Yesus ke langit, lalu tentang Trinitas Suci. Lalu jika kita bandingkan jika kita bandingkan juga dengan Alkitab umat Katolik, itu ada tambahan 7 kitab yang dibuang, yang tidak terdapat di dalam Alkitab umat Kristen, yang menjadi rujukan yaitu King James Version. Jadi ini merupakan suatu bukti bahwa dia ini tidak mau belajar Alkitab, dia sendiri tidak paham tentang Alkitab itu. Lalu dia mengatakan bahwa terdapat berbagai macam manuskrip di dalam Alkitab ini, ya, di mana terdapat 5.000 manuskrip, ya. Tetapi seperti kita pahami bahwa di antara ribuan manuskrip itu tidak ada satupun yang sama, tidak ada satupun yang identik satu dengan yang lain, ya. Di antara ribuan manuskrip itu, ya, coba tunjukkan, ya, 2 saja tidak ada yang identik. Itu merupakan tantangan, ya, bagi umat Kristen di mana saja, bahwa di antara ribuan manuskrip yang mereka banggakan itu tidak ada satupun yang identik satu sama lain. Itu merupakan tantangan. Lalu dia merujuk kepada Al-Quran, ya, di mana dia mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah mengalami revisi. Ini juga merupakan suatu kebohongan yang nyata, ataupun mungkin kebodohan tidak tahu, ya, kebohongan ataupun kebodohan tidak tahu, ya. Jadi perlu kita pahami, ya, perlu kita ketahui bahwa tidak ada satupun terjemahan yang sempurna. Begitu juga dengan Al-Quran, tidak ada terjemahan Al-Quran yang sempurna. Tetapi umat Islam dimanapun di seluruh dunia ini hanya punya satu Al-Quran, ya, hanya punya satu Al-Quran yang berbahasa Arab. Itulah yang umat Islam pahami sebagai firman Tuhan. Sedangkan terjemahan-terjemahan yang lainnya itu bukanlah firman Tuhan. Ini beda halnya dengan Alkitab, di mana ketika mereka banggakan bahwa terdapat ribuan manuskrip Alkitab itu, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, yang merupakan tantangannya itu tidak ada 2 dari manuskrip di antara ribuan manuskrip itu yang mereka banggakan itu ada yang identik, tidak ada. Jadi itu merupakan tantangan bagi di mana saja umat Kristen ini yang berada, yang bisa menunjukkan di antara manuskrip yang mereka banggakan itu 2 yang identik satu sama yang lain itu tidak ada. Itu merupakan tantangan. Ini berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran di seluruh dunia itu sama, ya, di mana terjemahan yang dia sampaikan tadi itu sudah mengalami beberapa kali revisi. Itu adalah terjemahan, bukan ayat Al-Quran, bukan firman Tuhan, ya. Kami umat Islam hanya memahami bahwa firman Tuhan itu adalah bahasa asli pewahyuan, yaitu bahasa Arabnya, sedangkan terjemahan itu bukanlah bahasa Arab. Nah, perlu juga kita pahami bahwa di dalam literatur Islam itu terdapat juga beberapa macam ilmu qiraat,
Nah, ini yang perlu kita pahami juga bahwa qiraat itu di dalam Al-Quran itu terdapat beberapa macam qiraat ya. Ada beberapa bacaan yang merupakan qiraat yang berbeda satu sama yang lain, tetapi itu bukanlah merupakan revisi dari Al-Quran, tetapi itu adalah merupakan ragam dari bacaan Al-Quran. Lalu di dalam kitab umat Katolik itu terdapat 7 kitab yang merupakan tambahan, sedangkan umat Protestan tidak mengakuinya sebagai firman Tuhan yang 7 kitab lagi itu ya. Dan banyak juga isu-isu yang lain yang mana menunjukkan bahwa bukti-bukti bahwa benarlah firman Tuhan di dalam Al-Quran, firman Allah di dalam Al-Quran, bahwa kitab umat Kristen ini sudah mengalami perubahan tambal sulam, sudah mengalami revisi. Di sini ya berbagai macam versi-versi ya, ada NIV, New International Version, artinya versi ya. Di sini juga ada RSV, Revised Standard Version, ada NRSV, New Revised Standard Version ya. Ada juga di sini di tangan saya sini juga ada Alkitab milik Saksi Yahuwa. Ini Alkitab tahun yang lama ya, belum lama juga ya. Lalu direvisi dengan Alkitab yang warna silver ini ya. Nah, ini Alkitab yang warna silver ini ya. Jadi terlalu banyak sekali perubahan revisi Alkitab yang terjadi di dalam dunia kekristenan itu. Sedangkan di dalam umat Islam itu tidak ada penyakit-penyakit tambal sulam ayat seperti yang terdapat di dalam Alkitab umat Kristen itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mungkin sebenarnya dalam hal revisi dan tambal sulam Alkitab ini terlalu banyak yang bisa kita sampaikan, tetapi poinnya di sini sudah dapat bahwa tidak ada Al-Quran itu yang direvisi, tetapi Alkitab yang mereka imani sebagai firman Tuhan itu sudah mengalami berbagai macam revisi dan tambal sulam serta versi-versi yang terlalu banyak ya, yang terlalu banyak. Nah, jadi yang mereka banggakan dari ribuan manuskrip ya, ada yang dikatakan bahwa 24.000, ada juga 5.000, tetapi di antara ribuan manuskrip yang selalu mereka banggakan itu manuskrip Alkitab itu, yang seperti dia katakan terdapat 5.000 manuskrip, itu tidak ada yang identik atau yang sama. Dua naskah itu satu sama yang lain, itu tidak ada. Jadi dimanapun umat Kristen yang berbeda ya, dimanapun umat Kristen yang ada, tolong jawab tantangan ini. Di antara manuskrip yang kalian banggakan itu, ribuan manuskrip, tolong tunjukkan ya, tolong tunjukkan manuskrip itu satu sama lain itu dua saja. Itu dua saja manuskrip itu apakah sama satu sama yang lain? Tidak ada. Ya, tidak ada yang identik dari manuskrip yang mereka banggakan itu. Mungkin itu saja ya pemirsa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tetap perkuat iman, tetap perkuat ukhuwah Islamiyah ya, tetap waspadai gerakan kebodohan dan pendangkalan akidah. Semoga kita terhindar dari usaha-usaha pendangkalan akidah dan pembodohan dari kaum kufar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.